Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 Februari 2024 kita akan mengikuti pesta demokrasi, pemilu. Salah satu peserta pemilunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kota Malang juga memiliki konstituen yang cukup besar untuk PKS. Sehingga saat ini ada berapa? 6 Pak ya? 6 anggota dewan. 6 anggota dewan. Nah, kira-kira kesiapan untuk PKS Kota Malang, DPD PKS Kota Malang menuju pemilu 14 Februari 2024 sejauh ini seperti apa Pak? Mulai dari persiapan saksi, persiapan partai sendiri, caleg-calegnya, seperti itu. Bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus dan semuanya, terima kasih. Event pemilu 2024 ini memang cukup dinamis perkembangannya, dan bagi Partai Keadilan Sejahtera dari awal kita sudah prepare untuk pemenangan, karena memang di PKS kan Mas Agus, kita pemilu nggak pemilu kerja aja gitu. Pemilu nggak pemilu kita tetap melayani. Banyaklah jejak digital kita dalam media, mau dekat pemilu mau jauh dari pemilu ya kita tetap pelayanan kepada masyarakat. Baik pelayanan yang memang teman-teman anggota dewan kita 6 kursi itu, bagaimana melayani masyarakat atau konstituennya, itu juga pemilu maupun tidak pemilu mereka tetap melayani. Bagi kader juga semacam itu, kegiatannya kita juga ada kegiatan rutin, karena memang PKS partai kader ya, maksudnya partai pembinaan. Dari SDM yang masuk menjadi anggota PKS, itu kita bina dari awal bagaimana bisa menjadi pemimpin. Pertama mungkin bisa menjadi pemimpin di keluarganya, terus pemimpin di masyarakat sekitarnya, dan bagaimana bisa memimpin ikut andil di kepemimpinan Kota Malang misalkan. Baik melalui caleg maupun pilkada. Kalau pilkada kita belum, tetapi belum pernah menang, tetapi ya disitulah setiap tahapan mesti ada langkah-langkah pembinaan. Jadi kita siap untuk pemilu 2024 ini, Mas Agus. Monggo. Untuk saksinya sendiri Pak, karena sepanjang yang saya tahu, PKS ini kan partai yang paling prepare menurut saya, partai yang paling ready dalam menjalankan suatu proses ya. Nah untuk saksi sendiri ini kan sudah hamin sekian hari Pak, ya kan? Hamin 7 hari kali ya, hamin 7. Hamin 7. Nah, tinggal seminggu lagi, kira-kira saya yakin 1000% nih Pak, saksi pasti sudah 100% ini. Iya, sudah 100%. Nah ini kira-kira persiapannya sejauh ini sudah seberapa Pak? Terus kemudian sudah sampai tahapan mana? Apakah saksi ini sudah 100% ready untuk turun ke lapangan, dan jumlahnya berapa? Kita sudah kita persiapkan 100% saksi dari setiap dapil. Dapil 1 kita 281, dapil 2 527 lengkap, di dapil 3 583 lengkap, 577 di dapil 4 lengkap, 478 saksi di dapil Lokwaru itu juga sudah lengkap. Masalah nanti di H-3, H-5 ada dinamika itu biasa, tambal sulam maksudnya gitu. Sudah ada cadangan Pak? Ada, setiap kelurahan, setiap ranting kita harus menyediakan cadangan
jangan sampai surat mandat itu lepas, maksudnya gitu. Malahan kita siapkan saksi itu 2 tiap TPS. Saksi dalam dan saksi luar. Dan itu karena dapat mandat, insya Allah yang saksi luar pun atau yang cadangan tadi itu juga bisa akan mendapatkan C hasil salinan. Nah, dari saksi sudah siap, Pak. Calegnya bagaimana ini, Pak? Total caleg yang diajukan oleh PKS di pemilu kali ini di 5 dapil Kota Malang? Alhamdulillah di Kota Malang ini kan kita dari beberapa pengalaman pemenangan pemilu, bagaimana kita mengambil semua segmen di masyarakat, kita representasikan di caleg dan berusaha di setiap dapil terrepresentasikan apa yang ada di masyarakat, entah itu tua, muda, laki, perempuan, dari ulama dan yang bisnismen, pengusaha dan sebagainya, itu kita berusaha keterwakilannya terpenuhi. Mas profesional, Pak? Ya, termasuk profesional. Itu insya Allah semua bergerak sesuai dengan kekuatannya masing-masing tentunya. Dan mereka juga setiap hari bisa jadi laporan perkembangannya. Saya menyerahkan itu di ada koordinator caleg itu ada, sehingga mereka terpantau gerakannya. Dan per sekarang cukup optimis. Pak, berapa total caleg, Pak, yang diajukan kemarin ke KPU? 45, 100%. Penuh, ya? Penuh. Nah, ini target kursi yang dari 45 calon legislatif ini, DPD PKS Kota Malang kira-kira targetnya berapa nih, Pak? Oke, dari awal kita tetap ya target yang sementara ini existing 6 anggota dewan, setiap dapil ada, Lowaru 2. Kalau dalam Islam, kalau berkurang itu buntung gitu ya. Tetapi kalau masih tetap maka rugi. Jadi harus ada peningkatan. Nah, peningkatannya setiap dapil harus nambah 1. Nambah 1 meskipun di klojen berat ya. Di klojen berat. Sehingga kalau nambah 1 semua, insya Allah 11 kursi. 11 kursi. Ini kalau 11 kursi tentunya kan butuh effort yang luar biasa. Yeah. Karena Lowaru sudah 2. Yeah. Ditambah 1 dengan persaingan yang saat ini kan luar biasa. Nah, ini kira-kira strategi gambaran umum, Pak, tentang strategi PKS, apakah tentang tetap branding pelayanan tadi? Okay. Kalau di PKS memang ingin menggerakkan dari seluruh pilar-pilar pemenangan, baik itu struktur, baik itu anggotanya maupun caleg. Kalau struktur alhamdulillah meskipun untuk core W kita 100%. Perkembangan untuk selanjutnya kita koordinator RT PKS. Ada yang sudah banyak, ada yang masih belum. Dari situ saja sebenarnya memang kita untuk ukuran struktur belum maksimal. Masih baru core W gitu ya. Untuk anggota pun kita kasih target untuk penambahan suara. Dan caleg kita bebani wabil khusus untuk incumbent itu harus nyari kursinya sendiri lah. Mereka punya resources, mereka sudah punya
nama, maka ya bagaimana mereka tetap menjadi anggota dewan itu kita motivasi. Nah, sisanya itu kerja-kerja bareng itu. Nah, bagaimana mereka bisa bekerja, caleg-caleg itu berusaha tidak sendiri dalam bekerja. Manajemen kerjasama dengan caleg provinsi maupun pusat itu yang alhamdulillah cukup respon bagus dari provinsi maupun pusat. Berarti optimis Pak ya 11 kursi. Optimis, mungkin nanti ada realistisnya ada, tetapi per sekarang optimis. Dengan adanya perkembangan yang cukup dinamis Pak dalam perpolitikan kita, khususnya di PKS, ini kan partai PKS ini kan sudah cukup terbuka saat ini. Yeah. Ada beberapa profesional yang menjadi staf ahli ya, apa istilahnya itu dewan ahli atau apa itu. Dan ini tidak hanya ansih menerima dari kalangan Muslim. Yeah. Nah, ini cukup berdampak signifikankah Pak untuk penambahan jumlah kader, anggota ataupun simpatisan PKS Kota Malang? Yeah. Kota Malang atau Indonesia kan tidak bisa atau terlalu besar untuk dikerjakan PKS sendirian. Harus kolaborasi dari seluruh komponen. Terutama kalau di Dewan Pakar memang seluruh komponen bidang itu masuk dan seluruh bahkan tidak memandang agama di situ. Kalau di Malang sendiri, alhamdulillah kita cukup masuk juga di budayawan atau di kalangan seniman dan sebagainya. Itu ya karena memang PKS tidak bisa ambil segmen 1-2 saja. Dan memang kita harus merangkul semua segmen di masyarakat. Itu Mas Agus. Tapi itu cukup signifikan Pak untuk menambah jumlah anggota atau simpatisan. Kalau dari laporan-laporan cukup signifikan. Apalagi Pilpres ini juga qadarullah koalisinya dengan PKB, sehingga stigma agama itu juga sudah tidak terlalu menghalangi kita. Dan ini ya salah satu tanda-tanda bahwa persatuan Indonesia itu terwujud di demokrasi ini. Mungkin ada ini Pak, himbauan ke masyarakat terkait pemilu PKS Kota Malang atau yang lain. Bismillah, seluruh masyarakat Kota Malang, saya Ernanto Joko Purnomo, Ketua DPD PKS Kota Malang, menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita berkontribusi dalam memajukan demokrasi demi kemajuan Indonesia. Kita hadir di TPS, kita kontribusi, setiap suara kita cukup berarti untuk perbaikan bangsa kita. Kalau orang KPU bilang nggak nyoblos, nggak voice, maksudnya. Semoga dengan kedewasaan kita dalam berdemokrasi, pemilu 2024, pemilu yang aman, kondusif, dan produktif, menghasilkan anggota dewan yang terbaik, presiden yang terbaik untuk Indonesia, dan kita jaga persatuan, keutuhan NKRI, itu yang terdepan bagi kita. Mohon doanya, semoga PKS tetap istiqomah dalam pelayanan dan juga kontribusi dalam pembangunan di Kota Malang dan
Indonesia pada umumnya. Itu, Mas.